Ya, baiklah kakak-kakak, sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita mulai kita punya diskusi kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Ambil sendiri sana sendal. Ya, izin saya bagikan link dulu di tampilan presentasi. Ya. Oke, kakak-kakak semua. Semoga hari ini kita sehat-sehat semua ya. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita punya kegiatan, selalu kita awali dengan doa, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa ada berkah bagi kita semua. Baiklah kakak semua, sebelum kita kegiatan mari kita berdoa. Dalam hati berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, kakak semua, sekarang kita masuk di refleksi bukti karya atau aksi nyata yang kita buat ya. Jadi kita refleksi kembali. Seperti biasa untuk kesepakatan bersama. Yang pertama on cam atau nyalakan kamera bila jaringan memungkinkan. Kemudian kita mematikan mikrofon supaya tidak mengganggu teman yang lain. Terkecuali ada yang ditanyakan baru kita on-kan mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, gunakan raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, itulah kakak-kakak untuk kesepakatan bersama dari kegiatan kita pada sore hari ini. Ya, lanjut. Adapun tujuan daripada yang diharapkan di kegiatan ini adalah pertama, kita mampu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi. Yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya. Kemudian yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan, tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Jadi itulah tiga tujuan yang hendak kita capai di kegiatan sesi sore ini. Ya. Lanjut. Untuk agenda kita yang pertama itu melakukan berbagi pengalaman, pembuatan bukti karya, dan refleksi secara bergantian. Jadi sebentar itu kita berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan aksi nyata yang kakak-kakak buat. Yang kedua, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses bukti karya yang kakak buat. Apa perannya guru, kemudian apa perannya siswa ya di bukti karya yang kakak-kakak sudah buat. Oke, lanjut. Untuk agenda kegiatan itu di 5 menit pertama itu pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama,
pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Itu untuk 5 menit awal. Di 20 menit kemudian ada aktivitas tentang berbagi cerita pembuatan bukti karya serta melakukan refleksi secara bergantian dalam breakout room. Dan 10 menit berikutnya kita menuliskan peran guru ya dan peserta didik dalam proses bukti karya. 5 menit selanjutnya sharing dan diskusi, kemudian penutup foto bersama. Oke. Itulah untuk agenda kita di sore hari ini ya kakak-kakak semua. Ya, baiklah. Di sini kita masuk di bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang kakak-kakak terapkan. Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Ya. Oke. Ya, sebelum kita berbagi pengalaman ini, mungkin kakak-kakak bisa menceritakan terkait dengan aksi nyatanya itu, apakah dia sudah berpusat pada peserta didik atau belum, begitu. Jadi ini ya kita cerita-cerita saja ya, kita ceritakan pengalaman kakak-kakak pada saat membuat aksi nyatanya ya. Mungkin dari Kak Rizal dulu ya. Ini bagaimana terkait dengan aksi nyata yang sudah dibuat itu apakah sudah berpusat pada peserta didik atau bagaimana? Mungkin bisa kita bagi bersama ya supaya kita tahu juga. Silakan. Ya, sudah saya menggunakan gaya mengajar berpusat pada peserta didik. Oh, iya. Kalau Kak Noni bagaimana? Kak Noni, bagaimana tanggapannya terkait dengan bukti karya atau aksi nyata yang dibuat itu? Apakah sudah berpusat pada peserta didik atau bagaimana? Silakan Kak Noni. Ya, Kak Noni masih mendengar suara saya? Saya harap kita partisipasinya ya, karena hanya berdua. Silakan Kak Noni. Ya, silakan Kak Noni. Apakah sudah berpusat pada peserta didik atau belum? Bagaimana terkait dengan praktik aksi nyatanya? Berpusat pada peserta didik, Pak. Iya. Oh, sudah berpusat. Oh ya, oke. Masih ya. Alhamdulillah ya kakak-kakak semua. Ternyata praktik bukti karyanya sudah berpusat pada peserta didik. Jadi memang itu yang kita harapkan ya dari apa yang sudah didapatkan di pembelajaran kegiatan PKG PJOK ini. Semoga apa yang kita lakukan selalunya berpusat pada peserta didik. Oke, makasih kakak-kakak semua. Oke, sekarang kita lanjut di sheet selanjutnya. Nah, ini di aktivitas ya. Mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi bukti karya yang telah dilakukan. Ya, di sini kita berbagi ya, kita berbagi pengalaman. Jadi langkah-langkahnya di sini harusnya sih saya membagi peserta menjadi 5 bor atau 5 kelompok ya. Hanya karena keterbatasan peserta
maka ya mau tidak mau ya kita pakai saja room utama saja ya, kita berbagi. Ya, jadi tiap peserta itu akan menceritakan dan merefleksikan aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Ya, jadi kakak-kakak akan bercerita bagaimana melaksanakan aksi nyatanya itu, mulai dari perencanaannya, dari merancang RPP-nya, terus sampai masuk di kelasnya dilakukan itu, apakah ada kendalanya, ya. Terus ketika ada kendala apa solusi yang dilakukan, kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan itu. Jadi di sini kita berbagi cerita ya. Ya. Jadi nanti bergantian ya, karena hanya berdua ya, biar juga 10 sampai 30 menit enggak apa-apa ya, pakai waktu karena hanya sendiri-sendiri. Berikutnya yang terakhir sebentar, nanti kita menuliskan ya, atau kita bacakan saja langsung, bisa juga di kolom chat dituliskan bagaimana peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyatanya kakak-kakak ya. Apakah dia bagaimana gurunya berperan sebagai apa, siswa sebagai apa ya. Nanti kakak-kakak sendiri yang akan menjelaskan nanti. Oke, sekarang mari kita berbagi. Jadi waktunya kita ini sangat panjang ya. Mungkin kita mulai dari siapa dulu ya yang mau berbagi pengalaman terkait bagaimana merancang kegiatan aksi nyatanya, video pembelajaran di kelas, bagaimana berceritalah, kita menceritakan pengalamannya ya. Oke, dari siapa dulu yang bisa mulai bercerita nih? Kanoni atau Kak Rizal? Kakak Noni. Oh iya. Oke, Kanoni silakan. Silakan mulai Kanoni. Ceritakan pengalamannya pada saat membuat aksi nyata itu seperti apa ya. Dari mulai merancang RPP-nya sampai membuat video pembelajaran, apakah melibatkan peserta didik atau melibatkan guru, kalau dilibatkan gurunya mungkin sebagai apa, apakah yang pegang kamera atau apa ya. Silakan bercerita ya, silakan. Silakan Kanoni. Ayo Kanoni, semangat. Cerita biasa aja, ini tidak perlu harus baca buku. Kita bercerita saja ya, bagaimana ketika kita membuat video pembelajaran tuh, apa yang kita persiapkan dulu, mungkin merancang RPP-nya ya, bagaimana kita merancang RPP-nya ya. Silakan diceritakan. Ya, silakan. Kanoni. Kanoni. Aduh. Kalau bisa Kak Rizal dulu. Oh, Pak Rizal dulu. Oke, Kak Rizal silakan. Ternyata Kanoni maunya Kak Rizal dulu, nanti dia baru menyusul. Begini tiba-tiba langsung Bagaimana Pak? Apa pertanyaannya? Berbagi pengalaman pada saat merancang itu aksi nyata, video aksi nyatanya itu, apa-apa saja yang kita lakukan, mungkin dari video aksi nyata modul ajar ya. Ya, jadi apa yang kita lakukan, apakah mungkin dari perencanaan RPP-nya, apa yang kita lakukan, terus sampai mengajar di kelas apa, pokoknya kita ceritakan pengalamannya ketika merancang gitu video aksi nyatanya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ya telah merancang pembelajaran ini modul ajar sebelum kita membuat aksi nyata, membuat video. Saya tentunya di sini melihat melakukan yang namanya asesmen diagnostik, kemudian saya menentukan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, kemudian setelah itu saya melakukan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini saya melihat keragaman peserta didik, di mana saya membagi berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Jadi dari asesmen diagnostik saya bisa melihat bahwa kemampuan peserta didik saya, materi yang bisa saya ajarkan adalah sekian. Kemudian dari materi ini saya akan kembangkan ke tujuan pembelajaran saya cantumkan. Kemudian setelah itu saya mencari bahan ajar, materi pembelajaran, menyiapkan sarana dan prasarana proses pembelajaran, dan tentunya saya juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya sesuaikan dengan peserta didik saya. Jadi bisa pendekatan sosial emosional, bisa pendekatan saintifik, dan pendekatan yang lainnya. Jadi di situ saya melihat dengan berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik saya. Setelah itu saya tentunya harus merancang rubrik penilaian, di mana dalam merancang rubrik penilaian kita tahu bahwa asesmen penilaian itu ada banyak, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen for learning, asesmen apalagi as learning, asesmen of learning, asesmen autentik, dan lain-lain. Jadi di situ saya memilih asesmen yang saya sesuaikan dengan peserta didik saya, yaitu asesmen formatif, di mana asesmen formatif itu terdiri atas 3, yaitu asesmen pengetahuan, asesmen sikap, pengembangan diri, dan asesmen keterampilan. Jadi setelah saya buat bahan ajarnya, buat modul ajarnya, buat kegiatannya, kegiatan pendahuluan, inti, setelah jadi modul ajar saya, kemudian saya melakukan praktek kepada peserta didik saya dengan membuat video. Dalam pembuatan video, saya merekam pembelajaran saya. Memang
dalam pembuatan modul ajar yang kita lakukan, kadang ketika kita mempraktikkannya pada peserta didik tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sebagai seorang guru harus mencari menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih variatif, menarik dan interaktif sehingga peserta didik berpartisipasi. Itu adalah kendala yang saya lakukan ketika pembuatan aksi nyata, di mana ada beberapa peserta didik yang memiliki acuh tak acuh, tidak mau berpartisipasi. Maka tentunya saya di situ sebagai guru harus mencari solusi dengan menanyakan kepada peserta didik apa yang membuat ketidaktertarikannya kepada saya, di mana saya menggunakan pendekatan personal dan empati kepada peserta didik, sehingga ini akan membangun komunikasi saya kepada peserta didik, sehingga bisa mendengar keluhan yang diinginkan peserta didik. Selanjutnya tentunya saya menerapkan media pembelajaran seperti video dan gambar. Itu akan memacu motivasi pembelajarannya, di mana dia akan terpacu lagi. Saya juga pastinya akan memberikan permainan yang kolaboratif, yang memiliki tantangan, yang memiliki yang dapat bekerja sama, berkompetitif bersama temannya, di mana dia harus memiliki sikap yang fair play, di mana dapat bermain adil. Saya selalu menerapkan sportivitas sehingga proses pembelajaran itu yang mana dia tidak tertarik, tidak mau berpartisipasi aktif, sehingga awal mulanya memang tidak langsung berpartisipasi aktif, namun pelan-pelan kemudian akan berubah. Peserta didik itu akan menjadi berpartisipasi aktif. Dan tentunya itu saya juga akan melibatkan guru kelas dengan berkolaborasi untuk dapat mengetahui apa kendala peserta didik itu tidak mau berpartisipasi aktif, di mana pastinya dengan adanya kolaborasi ini dapat lebih memacu lagi peserta didik itu dapat berpartisipasi aktif. Oke, sekian, terima kasih, cukup. Oke, ya. Oke, mungkin ada yang saya tanyakan lagi terkait dengan apa yang kita sudah lakukan tadi. Itu ada nggak pelibatan rekan sejawat di kegiatannya, Kak Rizal? Tentunya saya sudah memberikan penjelasan bahwa untuk mengatasi peserta didik yang tidak berpartisipasi, tentunya ada partisipasi rekan sejawat,
yaitu guru kelas, di mana dia membantu saya membantu saya menghubungi orang tua sehingga kami bertiga dapat berkolaborasi memberikan pemahaman kepada peserta didik apa kendala yang membuat dia tidak berpartisipasi aktif. Sehingga kami para guru bisa dapat mengetahui di mana letak kesulitannya dan apa pemicunya, sehingga kita bisa mencarikan solusi terbaik sehingga peserta didik itu mampu berpartisipasi aktif seperti biasanya, di mana itu adalah keinginan dan tujuan pembelajaran guru peserta didiknya dapat terlibat semuanya tanpa terkecuali, sehingga ini akan membuat dan tercapai bahwa kita mengajar itu berpusat pada peserta didik. Oke, cukup. Terus kalau kan itu kan pada saat membuat aksi nyata kan pasti ada proses perekaman ya, pembuatan video. Itu yang melakukan perekaman itu rekan sejawat, guru atau siswa yang dimanfaatkan? Tentunya dalam yang video aksinya nyata ini ya, yang diunggah terbaru ini, yang bukan 30 menit ya? Iya. Ya, tentunya itu ada kontribusi yang dilakukan oleh rekan sejawat, di mana dia membantu merekam video pembelajaran kita, sehingga dapat maksimal tervideo dengan baik, di mana kita bisa memberikan arahan dibandingkan kita video sendiri memang agak sulit ketika kita melakukan proses pembelajaran, karena saya pernah melakukan proses pembelajaran melakukan video sendiri. Memang agak rumit, di mana kita harus mengatur peserta didik dan mengatur kamera. Ya, tentu kontribusinya itu sangat membantu saya sebagai guru PJOK dalam pengambilan video PKG PJOK. Oke, cukup. Iya, terima kasih Kak Rizal telah berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana pembuatan video pembelajaran aksi nyata atau bukti karya dari Kak Rizal pada saat melakukan pembelajaran di kelas ya. Jadi videonya ternyata Kak Rizal itu melakukan kolaborasi, jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tadi disampaikan melibatkan rekan sejawat untuk memetakan atau mendeteksi siswa yang tidak aktif di kegiatan, sehingga mereka bisa didapatkan solusi dari apa yang menjadi kendalanya, kenapa sampai tidak mengikuti kegiatan praktek pembelajarannya. Yang kedua juga saya menangkap tadi pembicaraan Kak Rizal bahwasanya peserta rekan sejawat juga dikolaborasikan untuk membantu dalam pembuatan video pembelajarannya, sehingga mereka bisa membantu dalam kegiatan perekaman video aksi nyata. Jadi memang luar biasa ya dukungan dari rekan-rekan sejawat di sekolahnya Kak Rizal ya,
sehingga terbentuk kolaborasi yang bersinergi antara Kak Rizal dengan rekan sejawatnya, sehingga bisa terciptalah sebuah video pembelajaran aksi nyata yang Kak Rizal buat. Ya, terima kasih paparan dari Kak Rizal. Oke, selanjutnya sekarang saya beri kesempatan Kak Anoni untuk berbagi pengalamannya pada saat menyusun video pembelajarannya ya. Silakan Kak Anoni. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini konsep saya dalam membuat aksi nyata bahwa ini di sini kan berpusat pada peserta didik, di mana siswa menjadi pusat dan dalam proses mulai ide hingga produk sampai akhir. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima instruksi, tetapi juga sebagai perancang dan pelaksanaan proyek. Yang biasanya untuk meningkatkan keterlibatan kepada peserta didik ini, di sini terlibat ada keterlibatan aktif siswa, seperti siswa dilibatkan secara penuh terhadap pembuatan bukti karya. Dan juga siswa bisa bereksplorasi ya, atau siswa juga didorong untuk membuat ide-ide tersendiri, seperti menemukan topik yang diminati, mengambil inisiatif dalam pencarian informasi, dan siswa juga bebas ya, diberi untuk memilih jenis karya yang ingin dibuat. Ya, lanjut. Dalam mengambil sini konsep pembuatan sini, hal-hal apakah yang seperti pembuatan pembelajaran untuk konteks sesuai karya pada peserta didik di sini berbentuk proyek jangka panjang yang bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilan konteks nyata. Kemudian juga bisa berkolaborasi dan didiskusikan siswa kelompok, bahwa siswa diajak bekerja dalam menentukan ide-ide atau saling membantu ya. Oh, hidungnya mainan tuh sudah patah. Di sini patah. Cepat hidungnya. Yang barangkali ya kerjasamanya untuk siswa tadi berbagi ide-ide atau berdiskusi dan saling membantu. Kemudian dinyatakan juga umpan balik ya kepada siswa, atau misalnya saling memberikan informasi
yang siswa yang dapat selalu memberikan informasi dari yang memberikan umpan balik untuk memperbaiki karya mereka. Kemudian juga kita sebagai guru membimbing dan memberikan peran atau memberikan panduan ketika diperlukan, tetapi tidak mendikte atau proses hasil. Dan kemudian juga kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memicu untuk merangsang pemikiran siswa. Mama, durian udah jatuh. Durian udah jatuh. Oke Pak, barangkali hanya itu saja barangkali yang saya bisa utarakan. Oke, saya tanya-tanya lagi. Itu merancang pembelajaran itu kita buat RPP atau tidak itu? Membuat RPP, Pak. Ada RPP-nya. Oh iya. Iya. Terus pada saat merancang RPP itu sampai pada kegiatan pembuatan video pembelajaran itu ada nggak kendala-kendala yang dihadapi? Maksudnya pada pembuatan video? Ya, pada saat dari merancang RPP-nya terus sampai membuat video pembelajarannya itu ada nggak kendala-kendala yang didapatkan? Jangan berbicara. Gimana kanan? Kendalanya pada saat pembuatan video itu biasanya Pak, peralatannya tidak memadai. Kemudian juga bisa kurangnya misalnya kamera atau kualitas mikrofonnya tidak terdengar. Apa lagi? Oke, terus dalam kegiatan pembuatan aksi nyatanya Kak Noni itu, apakah Kak Noni melibatkan rekan sejawat atau kerja sendiri? Melibatkan teman sejawat biasanya, karena pada saat saya melakukan video kemarin saya meminta bantuan kepada teman sejawat untuk memvideo pada saat saya mengajar. Berarti ada melibatkan rekan sejawat ya, terutama
pada saat pembuatan video pembelajaran. Jadi mungkin rekan sejawat itu mereka membantu dalam perekamannya, mereka yang merekam. Iya, iya. Teman yang merekam video. Saya hanya melakukan kegiatan proses mengajar kepada siswa. Oke, lanjut setelah baiklah. Makasih ya Kak Nuni sudah menceritakan pengalamannya pada saat melakukan praktek pembuatan video pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk di refleksinya. Sini kakak-kakak akan menjelaskan bagaimana peran guru dan siswa ya dalam proses pembuatan videonya kakak-kakak ya. Peran guru kakak-kakak sebagai apa, kemudian rekan sejawatnya sebagai apa, kemudian siswanya sebagai apa di sini. Jadi bisa dijelaskan kembali lagi ya. Oke, kita mulai dari Kak Rizal. Silakan Kak Rizal bisa menjelaskan peran guru pada saat pembuatan video pembelajarannya itu, dia peran guru rekan sejawat sebagai apa, kemudian kakak sendiri sebagai apa di situ, dan bagaimana dengan siswanya sebagai apa di video pembelajarannya ya. Silakan Kak Rizal. Ya, jadi peran guru memang rekan sejawat itu sangat penting, di mana dia membantu kita, memberikan arahan dan masukan saat proses pembuatan video, di mana mereka sangat berkontribusi besar dalam pembuatan video. Mereka juga guru juga, rekan guru juga membantu mengatur peserta didik dalam pembuatan video, menanyakan kondisi dan apa kendala yang membuat peserta didik tidak mau membuat video. Ditanyakanlah kepada guru-guru kelasnya, biasanya di sekolah saya seperti itu. Jadi peran guru itu sangat berkontribusi besar saya dalam pembuatan aksi nyata proses pembelajaran, pembuatan modul ajar, di mana mereka juga guru rekan sejawat juga saling membagi pengalamannya dalam proses pembelajaran, sehingga kita bisa mengambil hal-hal yang baik untuk kita dan bisa mengoreksi proses pembelajaran kita agar lebih baik. Di mana adapun saya di situ, peran saya di situ, saya mengajar kepada peserta didik saya dalam pembuatan video. Bukan hanya pembuatan video, di situ juga saya menanamkan karakter, bersikap bekerja sama, bergotong royong, berpikir kritis. Ini akan membantu peserta didik saya dalam berpartisipasi aktif dalam pembuatan video.
Jadi peran saya di situ tentunya memberikan pemahaman dan memberikan pemahaman baik itu teori maupun praktek kepada peserta didik saya dan menanamkan sikap dengan pengembangan diri yang baik untuk peserta didik saya, sehingga proses dalam pembuatan video saya sangat berperan aktif, di mana peserta didik saya juga akan membantu saya dalam pembuatan video, di mana tentunya dalam pembuatan video ini, dalam mengajar kita harus berpusat pada peserta didik, di mana kita harus bertugas sebagai fasilitator, bukan lagi menjadi menjadi instruktur. Jadi kita cukup mengarahkan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat memahami yang tidak dipahami, kita membantunya. Nah, ini adalah bukti contoh dalam gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik. Oke, cukup. Ibu Kepala Sekolah, silakan. Ya, terima kasih Kak Rizal atas paparannya luar biasa ya, terkait dengan bagaimana peran guru, terus bagaimana peran rekan sejawat dalam proses pembuatan video pembelajarannya. Jadi memang kita tidak bisa berdiri sendiri ya, kita tetap harus butuh orang lain. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat sekolah supaya bisa menciptakan sebuah iklim yang harmonis di sekolah dan di kelas ya. Jadi kita selalu berbagi ya, karena kita pasti butuh orang lain ya, karena apa yang menjadi kekurangan kita mungkin bisa jadi ada di diri rekan sejawat kita, dan begitu juga sebaliknya. Jadi sangat bagus sekali ya bagaimana kita selalu berkolaborasi dan berbagi praktik baik antara rekan sejawat di sekolah. Oke, terima kasih Kak Sutrizal atas paparannya. Selanjutnya saya persilakan Kak Noni untuk menyampaikan bagaimana peran guru, kemudian peran pada pembuatan videonya, kemudian siswa juga sebagai apa. Oke, silakan Kak Noni. Kalau menurut saya Pak, untuk peran rekan sejawat dalam pembuatan video saya mengajar, itu mereka sangat
mendukung berbagai aspek, misalnya membantu menghasilkan video, membantu memberikan aspirasi yang baik, kemudian dan peran mereka di sekolah itu memberikan sebagai kolaborasi dalam memberikan informasi kepada saya, misalnya saat pengembangan konten pembelajaran, biasanya dapat menyusun materi yang diajarkan menurut saya memberikan penyusunan materi yang diajarkan pada saat pembuatan video. Kemudian memastikan bahwa topik yang dipilih sesuai dengan kurikulum yang saya ajarkan dan dapat memberikan masukan tentang cara bagaimana menyampaikan materi secara efektif. Di sini juga barangkali bersama-sama atau bersama-sama dan berdiskusi tentang metode atau pendekatan yang sesuai untuk saya melakukan video, baik di video ceramah, diskusi, ataupun praktik. Kemudian juga rekan sejauh juga itu bisa memberikan pengalaman dan pengalaman bagi saya dalam melakukan video, dan mereka memberi dukungan teknis baik dalam pengambilan gambar, pencahayaan atau pengaturan video yang mereka bisa lakukan. Barangkali hanya itu, Pak, yang bisa saya ceritakan pada saat saya melakukan video. Ya, terima kasih atas penjelasan paparan dari Kak Nini terkait dengan bagaimana melakukan pembuatan videonya dengan melibatkan rekan sejawat di sekolah, kemudian juga melibatkan siswa atau peserta didik pada saat pembuatan video pembelajaran. Oke, kakak-kakak sekalian, di sini masih waktunya kita masih panjang dan harus deadline-nya tidak bisa kalau kita berhenti. Mungkin kalau ada yang mau dibagi atau diceritakan kembali, saya persilakan, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan video aksi nyata atau video pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat, ya mungkin bisa bercerita kembali ya, kita berbagi atau bertukar pikiran kembali ya, sambil menunggu durasi waktu yang masih panjang. Di sini kita harus selesai di pukul 5:10 ya. Ini masih jam 4:39, masih jauh sekali ya. Hanya 2 orang. Kalau seandainya bergabung kita berenam, mungkin belum sempat presentasi ya sudah habis waktu. Karena hanya berdua ya, pada akhirnya durasi waktu banyak yang tidak berlebihan.
Mungkin Kak Rizal bisa berbagi lagi supaya mengisi kekosongan waktu yang masih banyak ini. Cukup. Kak Noni, masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan pengalamannya pada saat membuat video pembelajaran? Oke, oh iya, ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin bisa dijawab lagi. Itu setelah melakukan video pembelajaran itu kan pasti kita lakukan namanya refleksi ya. Jadi kita melihat kembali, kita menonton kembali video yang kita lakukan tadi, mungkin kita pasti menemukan ada kekurangan atau ada kelebihan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki atau mungkin yang perlu kita tingkatkan atau kita hilangkan. Oke, mungkin di sini saya kembalikan berikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk menjelaskannya. Dari hasil video pembelajaran sudah dibuat, ya, mungkin setelah diteliti, diamati, ada nggak hal-hal yang perlu diperbaiki? Dan kalau misalnya ada, nah ketika diberikan kesempatan kembali untuk membuat video pembelajaran yang baru, itu apa yang akan kakak-kakak lakukan? Oke, sekarang saya kembalikan mungkin dari Kak Anin duluan atau Kak Arizal untuk menjawab pertanyaan terkait dengan video pembelajaran yang sudah kakak buat. Itu kan pasti kita lihat kembali ya. Setelah kita melihat dari awal sampai akhir, pasti kita menemukan ada namanya kekurangan. Oh, yang ini kayaknya harus saya rubah. Oh, yang ini harus jangan saya lakukan, atau oh yang ini harus saya tambahkan yang saya lakukan. Iya. Silakan bisa diceritakan dari hasil pengamatan kakak-kakak terkait video yang sudah kakak buat, itu ada nggak kakak temukan yang harus kakak rubah ya? Dan kemudian ketika diberikan kesempatan kembali, misalnya kalau disuruh lagi buat ulang, itu apa yang akan kakak lakukan? Ya, oke. Oh, silakan. Ya, tentunya saya akan memperbaikinya lebih baik lagi. Dimana kita akan melihat dengan seksama, melihat di mana letak kesalahan kita, melihat lebih banyak mana kita dalam memberikan materi dibandingkan kita terlalu fokus mengajar materi, di mana kita kurang dalam bimbingan kepada peserta didik. Tentunya itu sebuah refleksi yang biasa kita lakukan, di mana kita harus ke depannya lebih baik lagi jika kita melakukan pengulangan video, memperbaiki di mana letak kesalahan kita, melihat peserta didik kita, di mana kita tidak boleh asik dalam mengajar tanpa melihat peserta didik kita, di mana kita tidak memberikan pertanyaan pemantik, di mana seorang guru banyak ketika mengajar itu tidak memberikan pemahaman, kurang pemahaman, apalagi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ini akan membangun interaksi komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun non-verbal, di mana kita memberikan
interaksi kepada peserta didik, dapat berkomunikasi dengan baik. Ini akan menimbulkan pemahaman kepada peserta didik, yang mana peserta didik itu diam. Dengan adanya komunikasi kita yang baik, maka peserta didik itu dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya itu yang akan saya tekankan. Jika dalam proses pembuatan video saya dilakukan ulang, tentunya itu adalah refleksi dalam proses pembuatan video yang akan saya lakukan. Oke, cukup. Iya, terima kasih paparan dari Kak Sutrizal yang menjelaskan tentang apa yang akan kakak lakukan bila mana di persilakan untuk membuat kembali video pembelajaran, di mana tadi kakak sudah melakukan refleksi, sudah melihat apa yang harus diperbaiki dari video pembelajaran yang mungkin terkadang kita guru lupa ya bahwa mungkin saya terlalu banyak menjelaskan teori. Setelah kita amati, di video saya tadi saya terlalu banyak sekali di prakteknya ya, sehingga anak-anak tidak paham dengan apa tadi yang dilakukan. Jadi memang di sini kita guru harus bisa jeli ya, bisa mereview kembali, melihat kembali pembelajaran kita. Di situ kita bisa merefleksikan diri kita. Kita bisa tahu, ternyata hari ini saya memberikan pembelajaran itu terlalu banyak berbicara, atau terlalu banyak memberikan instruksi, atau terlalu banyak fokus di hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi memang kita bisa ya, dengan kita merefleksi, di situ kita bisa tahu dirinya kita bisa tahu kekurangannya kita ya, di mana yang harus kita perbaiki, di mana yang harus kita kembangkan, dan mana yang harus kita tinggalkan ya. Ada mungkin kebiasaan kita mengajar ya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan siswa. Di situ kita bisa merubah diri kita. Dari mana kita tahu hal itu? Dari kita melakukan refleksi ya. Kita refleksi, kita punya kegiatan pembelajaran hari itu, sehingga kita tahu. Dan kita bisa juga tanya ke siswa ya. Kita bisa diberikan umpan balik dari siswa. Mereka bisa menilai bagaimana gaya mengajar kita hari itu. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Iya, terima kasih Kak Sutrizal atas paparannya. Oke, selanjutnya saya persilakan Kak Noni untuk menceritakan pengalamannya lagi. Ya. Jadi kita berbagi ya. Silakan Kak Noni. Ya, terima kasih Pak untuk pengalaman saya kemarin pada saat melakukan video. Biasanya pada menyusun rencana pembelajaran. Tentunya di sini memberikan materi kepada siswa itu Pak sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan siswa, sehingga pada saat akan melakukan langkah-langkah pembelajaran itu saya kurang fokus, karena makanya kemarin 2 kali melakukan video karena kurangnya biasa juga memastikan materi yang disampaikan mungkin kurang dipahami, dan topik yang saya berikan siswa tidak dia bingung, makanya saya berapa kali saya mengulangnya itu. Dan saya pada saat saya melakukan video
mengulang yang kedua kalinya ya, alhamdulillah siswa juga bisa dia memahami apa yang saya berikan dan fokus pada saat menyampaikan untuk melakukan banyak materi-materi yang saya sampaikan, dia bisa paham. Kemudian di sini pada saat saya melakukan penyusunan video, situ tentu melakukan dulu pembukaan kepada siswa atau menyampaikan materi, kemudian memberikan refleksi, dan selesai memberikan refleksi, kemudian penutup. Dan saya memastikan bahwa siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan. Barangkali hanya itu saja, Pak. Ya, oke, terima kasih terkait dengan penjelasan dari Kak Noni yang cukup singkat namun padat makna. Jadi memang perlu kita pahami bersama bahwasanya refleksi ini penting. Kenapa ini refleksi diambil di modul awal? Karena ini memang sangat penting sekali namanya refleksi. Ya. Karena refleksi ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui, ya, kita bisa memahami bagus tidaknya atau sempurna tidaknya kegiatan pembelajaran dalam hari itu. Makanya ini selalu kita berefleksi. Jadi semoga setelah di akhir pembelajaran di kegiatan PKG ini, kakak-kakak sudah bisa melakukan refleksi di setiap sesi pembelajaran yang sudah dilakukan, ya. Sehingga kakak-kakak bisa menciptakan pembelajaran yang memang betul-betul berpusat pada murid. Dan harapannya ya semua kegiatan pembelajaran kita itu akan tercapai tujuan daripada pembelajaran yang kita harapkan. Jadi memang kita tidak terlepas dari yang namanya refleksi, ya. Jadi bagaimana kita selalu berupaya untuk melakukan refleksi, baik itu refleksi kegiatan pembelajaran di kelas maupun kita berefleksi di kegiatan praktek di lapangan, ya kita selalu bisa melakukan refleksi-refleksi seperti itu sehingga kita bisa tahu, ya, kita bisa memetakan, ya, di mana kelebihan daripada pembelajaran kita atau di mana yang menjadi kekurangan yang perlu kita perbaiki dari hasil pembelajaran yang kita lakukan di setiap harinya. Ya, terima kasih ya kakak-kakak sudah berbagi praktik pengalamannya terkait dengan pembuatan video aksi nyata. Ya, harapan saya sebagai fasilitator semoga apa yang sudah kakak-kakak lakukan di aksi nyatanya ini bisa menjadi referensi atau sumber informasi yang membangun buat kakak-kakak sendiri maupun kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, ya. Jadi semoga dengan adanya kegiatan PKG PJOK ini, jadi kapasitas atau kompetensi yang kakak-kakak miliki itu sudah ada perubahan. Jadi ada perubahan dari sebelum kakak-kakak mengikuti PKG PJOK, setelah selesai mengikuti kegiatan PKG PJOK itu ada mindset pola pikir rekan-rekan kakak-kakak di sekolah itu mereka berpikir, oh ternyata begini ya PKG PJOK. Artinya mereka melihat dalam dirinya kita itu ada nuansa baru, ya.
ada nuansa baru dalam kegiatan kita sehari-hari mengajar di kelas ya. Jadi jangan mereka berpikir ini sama saja ya, ikut PKG dengan tidak ya. Karena harapannya ketika kita sudah ikut PKG, kita sudah ada penambahan kompetensi diri ya. Minimal kompetensi kita sudah berubah ya. Yang pertama dari gaya mengajarnya kita, mungkin yang sebelum-sebelumnya kita mengajar acuh tak acuh dengan siswanya kita menganggap semua siswa itu sama ya. Pada akhirnya ternyata berbeda ya. Mereka punya karakter-karakter yang berbeda ya. Kita sudah belajar bagaimana yang namanya sosial, penyakit-penyakit sosial ya. Kita sudah pelajari, kita pelajari bagaimana berefleksi, bagaimana mengajar yang baik ya, bagaimana mengajarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan di PKG ini kita aplikasikan di kelasnya kita masing-masing. Kita berikan nuansa baru di sekolah, bahwasanya kita sudah berbeda ya, berbeda yang kemarin dengan hari ini, terutama pada refleksi ini. Itu harapannya kita ya sebagai peserta yang mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Jadi mari kita termotivasi ya, kita harus termotivasi untuk berubah yang menjadi yang lebih baik, sehingga teman-teman atau rekan sejawat di sekolah itu mereka berpikir ternyata bagus juga ini PKG PJOK. Nah, setelah teman-teman mengikuti PKG itu ada perubahan yang dilihat oleh rekan-rekan di sekolah ya. Baik itu dari sikapnya kita terhadap rekan sejawat, sikapnya kita, perlakuan kita terhadap murid ya, bagaimana kita mengelola kelas, itu ada perubahan-perubahan ya, bagaimana kita membuat dirinya kita itu berbeda ya. Oke. Baiklah kakak-kakak sekalian, ini tadi kita sudah berbagi pengalaman bagaimana membuat video pembelajaran. Terus tadi juga kita sudah berefleksi ya, kita sudah merefleksi kegiatannya kita, kegiatan pembuatan video pembelajaran, sehingga kita bisa menemukan apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang perlu kita pertahankan ya, itu kita sudah dapat dari kegiatan refleksi. Jadi kita merefleksi sehingga kita bisa tahu, kita bisa memperbaiki dirinya kita. Ya, kakak-kakak sekalian, ini masih ada waktunya, kita masih ada sekitar 10 menit lagi yang masih harus kita isi. Oke, masih ada jeda waktu. Mungkin kakak-kakak ada yang mau disampaikan? Ada pendapat atau saran atau pertanyaan yang masih mengganjal, silakan ditanyakan ya, kita berbagi di sini. Ya, ada yang ditanyakan ke Rizal atau ke Anoni? Cukup. Oh cukup, wah, luar biasa. Sudah mengirimkan juga di grup. Silakan Bapak Ibu. Kalau Kanoni ada yang mau ditanyakan? Masalah tugas-tugasnya masih bingung. Apa? Oh, terkait tugas-tugasnya. Iya, bagaimana dengan tugas-tugasnya? Maksudnya apa saja Pak yang saya belum bikin, masih banyak Kak? Kayaknya Kanoni itu masih banyak tugasnya. Karena saya lihat itu belum ada yang kita bikin deh, atau bagaimana? Saya sudah bikin juga pas saya kirim itu. Oh sudah ada. Oh iya, maksudnya saya cek satu-satu. Ada juga, ya ada separuh. Nah maksudnya begini, itu kalau bisa itu harus kita programkan. Satu hari itu minimal satu yang kita tuntaskan. Itu pasti
pasti selesai. Tapi kalau kita menunggu nanti besok itu ada terbengkalai. Tidak ada. Di sini bagaimana kita belajar membuat manajemen waktu ya, manajemen waktu. Apa manajemen waktu? Karena jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kita menunda itu imbasnya makin lama makin banyak pekerjaan. Jadi pada akhirnya tugasnya kita banyak. Bukan hanya tugas di sini, ada lagi tugas dari sana, dari sana. Jadi kita bingung mau menyelesaikan yang mana. Nah, jadi kita harus punya target. Jadi targetnya kita hari ini harus selesaikan tugas ini. Hari ini satu tugas ini. Itu pasti selesai semua. Bisa ya Kanuni? Setelah bertemu dan selamat sore, ini kan kita perlu saling berupaya supaya kita ini supaya nanti keakrabannya lebih jalan apa dalam nanti kita berdiskusi ataupun dalam karena ada kata Ya. Ada lagi ditanyakan selain dari itu pada itu tadi? pikir Pak. Iya, terima kasih usul yang luar biasa. Ini Bapak Ibu akan diberikan waktu yang banyak ya. Saya bilang pakai nomor saya. Iya, jadi nanti setelah ini sebenarnya diberikan Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena saya lihat juga teman-teman yang lain, kakak yang lain, belum ada juga yang bergabung sampai di akhir sesi juga ini. Harapan saya sebenarnya harusnya makin terakhir itu makin banyak peserta yang bergabung, tapi ini malah sebaliknya. Jadi mari kita termotivasi ya untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Tatap Maya ini, karena ini juga berpengaruh di kelulusan ya, karena kehadiran juga itu ada poin-poinnya ya. Makanya saya berharap semua kakak-kakak itu bisa ikut bergabung di sini. Silakan saling berkenalan, mulai data saja. Ya baiklah kakak-kakak sekalian, saya kira sudah cukup ya kita berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana proses pembuatan video pembelajaran aksi nyata atau bukti karyanya. Kakak sudah menyampaikan persiapan-persiapannya seperti apa, kendala-kendala yang dilakukan seperti apa. Ya, luar biasa sekali, ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Bagaimana kita merefleksi ya, setelah kita merefleksi apa yang kita lakukan ya, kakak sudah paham semua ya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sini kita lanjut. Oh ya, oke. Jadi di sini kita sudah sampai di ending presentasi kita. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas partisipasi kakak berdua, Kak Asep Rizal dan Kak Anoni. Harapan saya jangan pernah bosan-bosan ya untuk mungkin Mas tinggal kalau bukan 2-3 kali Tatap Maya lagi kita sudah
selesai. Oke, baiklah kakak-kakak semua, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di kegiatan diskusi tatap kali ini. Seperti biasa, bagaimana Kak Noni, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Bagaimana Kak Noni, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Oh, cukup. Oh iya, oke. Jadi saya stop persentase dulu ya. Sudah aman ya. Kita lanjut ya. Oke, saya hentikan kegiatan persentase layarnya. Jadi ini adalah Oke, kakak-kakak sekalian, sebelum kita akhiri kita punya pertemuan kita kali ini, seperti biasa kita foto bersama dulu ya. Setelah itu kita berdoa baru kita tutup. Oke, silakan kakak-kakak, kita on cam dulu ya. Kita foto bersama dulu. Selesai itu kita berdoa baru kita tutup kita punya kegiatan. siapa yang kelompoknya, siapa nanti Silakan on cam Kak Rizal sama Kak Noni. Coba kita ambil gambar. kerjakannya sama-sama. Ya, Kak Rizal, mana mukanya nih? Tekniknya kembali kepada dokter. Iya, oke, kasih kan gambar Rizal atau siapa nih? Di bawah sana. Di lanua. Di atas. Lanua. Iya. Satu tahun namanya siapa ini? Ya, screenshot ya. Luar biasa. Ya. Tidak perlu Bapak Ibu. Yang penting adalah Bapak Ibu harus siap. Saya sudah Mana? Sudah? Siapa yang situs ini? Kak Rizal ya? Bukan saya. Karena ini bisa situs. tidak ada perekamannya juga. Itu kan kenang-kenangan ya jalan-jalan. Tapi untuk Sip. laporannya tidak. Ya, Bapak Ibu fokus saja. Dan nanti ada lembar kerja terkait skenario simulasi dan ya saya berikan. Jangan fokus dulu. Kerjakan lembar kerja. Oke, Ya, baikkan. bisa. Ya, baiklah kakak-kakak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Seperti biasa ya, sebelum kita akhiri pertemuan itu selalu kita rangkaikan dengan doa bersama ya, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dari sisi sore tadi sampai sekarang bisa ada berkah dan manfaatnya buat kita semua ya kakak-kakak sekalian. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Yang bagian tadi ya, kerja TI dan prakarya. Aktivitas ini nanti akan dilaksanakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak semua sudah membersamai kita di kegiatan sesi ini sampai di penghujung acara. Harapannya kita semoga kakak-kakak yang lain masih bisa termotivasi untuk bergabung kembali ya di sesi dialog di tahap selanjutnya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Saya akan membuka Buka permohonan tadi tulisnya karya orientasi. penjara yang ada di sini ya. Kalau kayak jauh-jauh kok. Kalau jauh tuh dapat begini kok.